Kita lanjut ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Urutan yang 10. Silakan Pak Andri. Nggih, Bu Niputu nggih yang ke-10 untuk observernya Bu Era, Bu Dwi Juanita dan Bu Hilawati. Mulai 14.50 nggih, Bu Putu. Sampai jam berapa, Pak? 16? 14.50 berarti 15.20 nggih. 15.20 ya? Iya. Ya. Mohon izin ya Bu Nopi sama Bu Rina. Suara saya terdengar? Silakan, terdengar. Ya, terdengar. Terdengar Ibu. Iya. Dengar Bu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang Bu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Bu. Baik, Bu. Iya, ini jam terakhir ya. Ada yang ngantuk ini? Ngantuk, Bu. Iya Bu. Aduh, sebelum kita mulai pelajaran, kita gerakan badan dulu yuk. Iya. Jarinya, tangannya kepok-kepok yuk. Ayo, semangat. Yuk, semangat dong. Tuh, ya. Yang kuat, Dri, yang kuat. Yuk. Ya. Andri supaya nggak ngantuk. Tuh, paling Ya. ganteng nih di kelas nih. Oke, sudah ya? Sudah siap mengikuti pelajaran Sudah, Ibu Bu. hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tolong Ketua Kelas, Andri dipimpin ya. Ya, Bu. Untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Andri. Untuk Ya, Bu. absensi hari ini sudah Ibu kirim ke WA Group. Apa kalian sudah absensi? Di Google Form-nya? Sudah Bu. Sudah? Oke, untuk memastikan Ibu cek dulu ya. Oke, Dwi hadir? Ada Bu. Hadir. Andri? Hadir, Bu. Inge? Ada, Bu. Nur? Ada Kemana Bu. nih? Ada ya? Leni? Ada Bu. Hadir, Bu. Ika? Hadir Bu. Ila? Hadir. Ibu. Era? Ada, Bu. Eva? Hadir. Isyana? Nah, ini roomnya kosong. Kemana ini? Kabur lagi anak ini. Izin ke Kamar belakang mandi, Bu. Bu. Oh, izin ke belakang ya. Oke. Syahnas? Hadir, Bu. Nah, ini kemana nih? Isyana kemana tadi? Nggak bilang-bilang. Keluar, Bu. Oh, keluar dia. Oke. Tadi tidak ngomong sama Ibu, tidak permisi nih. Kebiasaan, Bu. Kebiasaan ya si Isyana nih ya. Jangan ditiru ya, Nak ya. Ya, Bu. Enggak, Bu. Bu, saya sudah chat loh, Bu. Sudah ya, Ibu nggak baca chat. Aduh, Udah maaf chat, ya, Bu. Ibu nggak baca ini. Iya. Oke. Berarti ibunya yang salah, tidak baca chat. Maaf ya, Is. Kita lanjut. Ibu ingin mengingatkan kembali. Pertemuan minggu lalu kita bahas tentang apa ya? Masih ada yang ingat? Ruang lingkup biologi Bu. Ruang lingkup biologi, ya betul Dwi. Yang lain masih ingat apa aja yang dipelajari di ruang lingkup biologi? Coba Cabang-cabang Leni, masih biologi, ingat Bu. tak? Oke, Andri ya. Cabang-cabang ilmu biologi, Bu. Iya, cabang ilmu biologinya. Ada lagi? Apa lagi yang dipelajari selain cabang ilmu biologi?
Belajar tentang makhluk hidupnya enggak? Iya, Bu. Belajar, Bu. Belajar ya. Oke. Selain itu juga belajar tentang manfaat ilmu biologi bagi kehidupan. Kemudian kita perhatikan sekarang masuk ke bab kedua tentang makhluk hidupnya, terutama di sini adalah keanekaragaman hayatinya. Ada yang tahu apa sih pengertian dari keanekaragaman hayati? Ayo. Oh, Ika, silakan Ika. Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri yang terlihat pada tingkat yang berbeda-beda. Wih, betul banget jawabannya Ika. Kasih aplaus dulu teman-temannya, ayo. Sekarang kita masuk ke tujuan hari ini. Ibu izin share screen ya. Sudah masuk? Belum, Bu. Oke. Ini tidak mau dia malahan mic-nya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah masuk? Sudah, Bu. Ya. Nah, di sini KD yang akan kita bahas. Sudah terlihat tulisannya belum? Belum, Belum, Bu. Ibu. Apa ini Belum, Bu. tulisannya? Kelihatan, layar Bu. ininya, layar Gmeet-nya, Bu. Oh, kelihatan kan dan Gmeet-nya udah. Berarti bentar. Ada apa ini gerangan? Oh, Ibu. Oke, ini ada kesalahan teknis. Ibu bacakan saja ya. Nah, Ya, pertama di sini tujuannya adalah menganalisa keanekaragaman hayati, yaitu di berbagai tingkat, yaitu ada di tingkat gen, kemudian di tingkat jenis, di tingkat ekosistem. Sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Kita lanjut, kemudian di sini membandingkan. Nanti kalian bisa membandingkan keanekaragaman hayati itu di tingkat gen, jenis maupun ekosistemnya. Nah, tujuannya yang akan kita capai ini berarti melalui proses ini Ibu berharap kalian bisa menganalisisnya. Pada keanekaragaman itu bahwa terjadi di tingkat gen, jenis maupun ekosistem. Kemudian menyajikan hasil analisis tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini seandainya kalau luring Ibu ajak kalian ke halaman sekolah, di sekolah tuh ada anggrek banyak ya, di Taman Anggrek. Nah, ini salah satunya. Siapa yang bisa menganalisis nih apa yang kalian bisa lihat nih? Gambarnya. Saya, Bu. Ya, coba. Dwi. Ya, Bu. Anggrek itu berbeda morfologinya semuanya, Bu. Anggrek yang mana, Dwi? Dari warna-warnanya, Bu. Warna-warnanya. Yang sebelah kiri ini anggrek apa ya, Dwi? Atau yang Anggrek, lain bisa jawab ya, anggrek apa? anggrek bulan ya, Bu ya. Anggrek bulan, betul. Yang ini anggrek apa? Ada yang tahu? Di rumahnya mungkin banyak itu gantung-gantung. Anggrek? Dendrobium ya? Dendrobium. Iya, betul. Iya, Bu, di rumah saya ada, Bu. Iya, di sana banyak ya, ada Iya, anggreknya. tapi saya nggak tahu namanya, Bu. Itu Cuma anggrek dipelihara larat aja, atau Bu. anggrek dendrobium. Ya, warna-warni. Nah, ini yang akan kita pelajari keanekaragamannya ya. Nah, itu kita lanjut. Sekarang Ibu punya beberapa kasus ini. Ini yang pertama. Terlihat gambarnya? Terlihat gambarnya? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Ini Gambar kasus yang mangga. pertama. Terlihat, Bu. Kemudian kita lanjut. Ini kasus yang kedua.
Ini ada beberapa pohon. Kemudian ini kasus kita yang ketiga. Nanti selain 3 kasus ini yang diangkat, nah nanti bisa kalian juga memperhatikan lingkungan di sekitar kalian dan menentukan keanekaragaman itu berada di tingkat gen atau spesies atau di ekosistem ya. Oke, sebelum masuk ke sana, Ibu bagi kelompok dulu. Sudah dibagi di grup WA ya, Nak ya? Kelompok 1 ada Dwi, Endri, Inge sama Nur. Ingat kelompoknya ya? Sudah ingat atau belum? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Kelompok 2 ada Leni, Ika, Hila sama Era. Betul? Betul, Bu. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Lanjut kelompok 3 Eva, Isyana sama Syahnas. Iya, betul. Betul, Iya, Bu. Bu. Iya. Sudah buka LKPD-nya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Sudah. Oke. Di sana di LKPD dilihat dulu kasus yang pertama, sudah dilihat masing-masing ya. Kasus pertama di sini ada 3 buah mangga. Di sini Ibu tonjolkan buahnya karena secara kasat mata yang lain dari akar batang daunnya itu tidak bisa masuk gambar terlalu gede, jadi gampangnya gambar buahnya aja Ibu masukkan. Ini mangga madu, mangga gedong, kemudian mangga goleknya. Kalian analisis dari segi yang pertama itu warna kulitnya, kemudian bentuk buah, warna daging buahnya, ukuran bijinya, kemudian rasanya. Kelompok 1 bagaimana? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Kalau itu juga sudah Ibu jelaskan pada petunjuknya ya. Di LKPD sudah lengkap banget. Kemudian kelompok 2. Oke, gambarnya juga sudah ada di LKPD. Ini ada 3 pohon kelapa, pohon nipah, pohon kurma. Nah, kalian menganalisis dari aspeknya, pertama sistem perakarannya, kemudian kedua keadaan batangnya, bentuk dan ukuran buah, habitat serta nama latinnya. Nanti kalian langsung menyimpulkan dia termasuk keanekaragaman tingkat apa. Kemudian kelompok 3, tadi siapa kelompok 3? Masih ingat kelompok 3 siapa? Eva nih kemana, Pak? Masih ingat ya, Pak? Iya. Gambarnya di sini gambar ada ekosistem sawah dan ekosistem kolam. Silakan dianalisa komponen penyusun biotik sama abiotiknya. Oke, itu dari LKPD-nya. Ibu stop dulu. Ya. Bagaimana masing-masing kelompok? Ibu kasih waktu 20 menit, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Bentar, Bu. Bentar lagi. Iya. Belum, Bu. Masih banyak. Sudah, ya? Bu. Masih banyak yang belum selesai. Sedikit, Bu. Sebentar lagi. Iya. 1 menit lagi ya. Udah, Bu. Kelompok mana yang mau presentasi? Urut aja, Bu. Kelompok 1 dulu, Bu. Kelompok 1 dulu. Wakilin siapa nih? Kelompok 1. Saya, Bu ya, mencoba, Bu ya. Iya, silakan. Ya, untuk kelompok 1 diskusi saya dengan Mbak Dwi dan Mbak Nur serta Mbak Inge itu ada 3 mangga madu, mangga gedong, dan mangga golek. Yang pertama ciri-ciri warna kulit untuk mangga madu itu kulit berwarna hijau cerah, ada bintik putih merata mengkilap. Untuk mangga gedong warna kuning ke orange, bagian pangkal buah kemerahan. Mangga golek itu warna kulitnya hijau muda berbintik putih. Yang kedua bentuk buah, untuk mangga madu bentuknya bulat oval ukuran sedang, sedangkan mangga gedong bentuknya bulat oval ukuran kecil,
Sedangkan mangga golek ukuran untuk bentuknya adalah memanjang atau lonjong. Yang ketiga, warna daging buah untuk mangga madu muda berwarna putih berbintik kekuningan, yang matang kuning orange ada noktah madu. Kemudian untuk mangga gedong warnanya adalah orange, sedangkan mangga golek warna daging buahnya kuning ke orange. Yang keempat, ukuran biji itu mangga madu kecil lonjong, untuk mangga gedong bulat kecil, dan untuk mangga golek tipis memanjang. Yang terakhir, kelima, rasa untuk mangga madu manis, untuk mangga gedong dalam satu buah ada rasa yang masam pada ujung, tengah, sedang, dan bagian pangkal manis. Kemudian untuk mangga golek rasanya untuk yang muda masih masam, sedangkan kalau sudah matang rasanya manis. Kesimpulannya adalah mangga madu, mangga gedong, dan mangga golek ini berada dalam satu spesies tetapi memiliki variasi. Nama spesiesnya adalah Mangifera indica, sehingga variasi ini termasuk dalam susunan variasi atau perbedaan di gennya. Sehingga di sini termasuk dari kategori keanekaragaman tingkat gen. Begitu Bu, terima kasih. Iya, bagus sekali jawabannya. Tepat ya. Ada yang mau menambahkan? Dari kelompok lain mungkin? Jawaban ini ada, sudah Bu. tepat banget. Sama. Ada Pas, yang punya menambahkan? Pas, Bu, Nggak ada? sudah. Sudah. sama, Bu. Berarti bisa mengerti keanekaragaman tingkat gen itu? Bisa, Bu. Jenisnya Satu. harus sama ya. Satu jenis yang sama tapi susunan gennya yang bervariasi. Kita lanjut. Kelompok 2, siapa yang mewakili? Silakan presentasi. Ini, Bu. Ya. Bentar ya, Bu. Iya. Faktor pembedanya, satu, sistem perakaran. Kalau jenis pohon kelapa, akar serabut, pohon nipah, akar serabut, pohon kurma, akar serabut. Keadaan batang, pohon kelapa keras, tumbuh menjulang tinggi. Pohon nipah keras, batang pendek, terendam dalam lumpur. Pohon kurma keras, tumbuh menjulang tinggi. Bentuk dan ukuran buahnya, pohon kelapa bulat, ukuran ada kecil, sedang, dan besar. Kalau pohon nipah, buah batu dari rangkaian bunga majemuk, bulat telur, ukuran sedang, bergerombol, warna coklat. Pohon kurma, lonjong, silinder, ukuran kecil, masih muda, merah cerah, dan sudah tua, kuning terang. Habitatnya daerah tropis, kalau pohon kelapa, di setiap dataran dapat tumbuh. Pohon nipah berada di kawasan hutan bakau berlumpur, pohon kurma di daerah gurun, misalnya di Arab. Nama latinnya pohon kelapa, Cocos nucifera. Pohon nipah, Nipa frutiscan. Pohon kurma, Punik dactylifera. Pohon kelapa, pohon nipah, dan pohon kurma merupakan keanekaragaman tingkat jenis karena banyak ciri yang dimiliki berbeda. Dan nama dilihat dari nama latinnya, mereka jenis yang berbeda, tetapi masih dalam satu familia, yaitu Palmae atau Aracaceae. Seperti itu, Ibu. Iya, betul sekali. Ada yang mau menambahkan? Jawabannya Leni, mantep banget ya. Kasih aplaus dulu dong. Supaya semangat ya. Terima kasih, Bu. Ada yang mau menambahkan? Berarti di sini keanekaragaman hayati di tingkat jenis, berarti jenisnya sebagai patokan ya, jenisnya itu berbeda. Tetapi masih ada satu garis keturunan yang sama. Ada beberapa ciri yang sama terlihat. Lebih banyak dia punya variasi yang berbeda. Di sini familianya harus sama satu keluarga. Kalau genusnya sama, bisa nggak masuk ke contoh keanekaragaman tingkat gen? Kalau genusnya sama, ada yang bisa jawab? Ayo. Genusnya sama, tapi subspesiesnya beda. Keragaman jenis ya, Bu? Tingkat jenis ya. Oke, betul, Keragaman jenis, Edi. Bu, bukan Iya, keragaman betul. gen. Ya.
Kita lanjut kasus yang ketiga. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Yuk, silakan. Eva yang jawab ya. Ya, keanekaragaman ekosistem. Yang pertama ada ekosistem sawah, di mana pada ekosistem sawah ada komponen biotiknya, yaitu padi, ulat, tikus, belalang, ular. Kemudian untuk komponen abiotiknya yaitu tanah, cahaya, udara, 100 KB. air. Nang apa ya? Kemudian yang kedua ekosistem kolam 100 ikan KB. Dari koi. mana ya? Komponen biotiknya adalah lumut, alga, ikan koi, kecebong. Kemudian komponen abiotiknya adalah air, batu. Kemudian sawah dan kolam tadi itu dikatakan keanekaragaman tingkat ekosistem karena adanya komponen biotik yang saling berinteraksi dengan komponen abiotik. Kemudian penyebab terjadinya keanekaragaman hayati pada ekosistem karena perbedaan geografis yang diikuti dengan perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, lama penyinaran sehingga berpengaruh pada komponen biotiknya. Itu saja yang saya presentasikan pada analisis kasus yang ketiga. Iya. Betul sekali jawabannya Eva. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Mungkin Sahnas, ada yang mau menambahkan? Tadi gambar kasusnya ada 2 saja. Ekosistem sawah sama ekosistem kolam. Mau bertanya boleh nggak, Bu? Oh ya, boleh. Apa Sahnas? Ini mau saya tanyakan, kalau kacang buncis, kacang hijau, dan kacang panjang itu termasuk keanekaragaman jenis apa ya, Bu? Oke. Tingkat apa? Sahnesnya bertanya, ada yang mau jawab? Ayo. Jenis, Ibu. Ya coba Hila, kenapa? Kasih alasan Hila. Jangan jenis aja, tingkat jenis begitu. Kasih alasan. Iya, karena yang disebutkan tadi Sahnas itu bukan satu bukan satu varietas. Bukan satu jenis. Iya, dia berbeda bukan satu jenis, Ibu. Mereka jenis yang berbeda. Kalau gen kan satu jenis tapi varietasnya berbeda. Kalau yang disebutkan Sahnas tadi memang jenisnya berbeda. Iya, jenisnya berbeda. Ibu, iya. Ada yang punya pendapat berbeda? Ada jawabannya beda nih. Hila tadi menyebutkan bahwa kacang panjang, kacang buncis, kacang hijau masuk pada keanekaragaman tingkat jenis. Ada yang berbeda pendapatnya? Mungkin dimasukkan, kan sama-sama kacang tuh. Kok jawabannya keanekaragaman tingkat jenis? Ada yang punya jawaban berbeda? Atau sudah konsep kalian sudah terbentuk bahwa kacang-kacang tadi jenisnya semua berbeda, 3 kacang tadi, tetapi masih dalam satu kelompok yang sama. Ada yang tahu kelompok yang samanya dari tingkat takson yang mana? Familia, Bu. Familianya, betul. Era, familianya apa ya, Ra? Kacang-kacang tadi ya, Ra? Lupa saya, Bu. Itu, Bu. Yang lain. Coba, Andri. Papilionaceae ya, Bu. Papilionaceae, betul. Atau Leguminose ya. Iya, betul ya, Andri ya. Iya. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Bagaimana? Tidak ada? Sudah berarti penanaman konsep kalian pada keanekaragaman di sini ingat terjadi pada 3 tingkat, tingkat gen, jenis sama ekosistem itu sudah punya spesifik masing-masing. Tingkat gennya berarti jenis mereka harus sama, di mana susunan yang membedakan itu adalah dari susunan gennya. Variasinya muncul berbeda karena ada faktor genetik dan juga bisa faktor lingkungannya. Sedangkan kalau keanekaragaman tingkat jenisnya, ini berarti jenis mereka semua berbeda.
tapi masih dalam satu kelompok yang sama, keluarganya di sini adalah taxa familia yang sama. Oke. Kita lanjut lagi dari contoh yang lain mungkin ada? Kalau keanekaragaman tingkat jenis selain tadi pohon-pohon tadi sama kacang-kacangan, apalagi contoh yang lain? Kalau singa bagaimana sama kucing? Masuk nggak dia, Indri? Masuk, Bu. Masuk Beda, ya. beda nama ya, Bu ya? Beda Iya. spesies ya, Bu ya? Spesiesnya beda ya, itu familianya satu ya, yaitu dari kelompok taxa familia Felidae. Iya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita simpulkan yuk. Siapa yang mau menyimpulkan? Dibantu dari 3 kasus tadi, bahwa kalian sudah bisa membandingkan keanekaragaman tingkat gen, tingkat jenis, tingkat ekosistem. Tarik suatu kesimpulan benang yang harus kalian tanamkan di sini. Oke, silakan mungkin bisa Mbak Nur. Iya, Bu. Ya, apa Jadi ya? yang bisa kita simpulkan pada hari ini itu tadi, Bu, tentang mangga. Tadi ada mangga madu, ada mangga gedong, ada mangga golek. Ini merupakan satu jenis yang sama, yaitu Mangifera indica, di mana ketiga mangga tersebut merupakan variasi dari Mangifera indica. Jadi variasinya muncul karena perbedaan dari susunan gen. Dapat pula terjadi karena interaksi gen pada tumbuhan mangga ini dengan lingkungannya. Bisa juga karena hasil persilangan atau hibridisasi antar varietas. Untuk keanekaragaman tingkat jenis, itu merupakan perbedaan yang ditemukan pada organisme yang meliputi ciri morfologi, anatomi, fisiologi, tingkah laku yang bisa dijumpai di antara jenis, tetapi masih dalam satu famili yang sama. Sedangkan untuk keanekaragaman ekosistem itu variasi bentuk dan jenis bentang alam, daratan maupun di mana komponen biotik dan komponen abiotiknya saling berinteraksi. Seperti itu, Bu, yang bisa saya simpulkan. Iya, betul Bang. Betul sekali ya. Yang disimpulkan oleh Nur tadi. Di sini yang belum tadi Ibu bahas tentang ekosistemnya, berarti dia punya pola-pola tersendiri, anggotanya tersendiri. Itu ada komponen abiotik dan biotiknya punya ciri khas sendiri-sendiri di setiap ekosistem. Itu ada di darat, ada juga di perairan, ya. Itu komponennya di mana biotiknya dan abiotiknya saling berinteraksi satu sama lainnya. Ya, sebelum kita mengakhiri, nanti jangan lupa ya, hasil diskusi ini kalian upload ke GC ya. Sudah dilihat linknya ya? Sudah ketemu linknya? Tadi Ibu sudah share di WA, sudah ketemu nak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oh, sudah ya? Oke. Sudah, Bu. Oke. Sekarang Ibu akan melakukan proses tes evaluasi. Ada 5 soal. Nanti akan terlihat tuh 5 soal, 5 menit diselesai. Mungkin 1 menit selesai ya. 5 soalnya 5 menit, Ibu kasih waktu maksimalnya, nanti dikerjakan. Linknya sudah Ibu masukkan ke dalam WA. Ayo silahkan dikerjakan. Jadi dari sini Ibu bisa menganalisa pemahaman kalian dari 3 bagian keanekaragaman tadi, tingkat gen, jenis maupun ekosistemnya sudah masuk atau supaya tidak terjadi miskonsepsi lagi. Yuk silahkan dikerjakan. Ya Ika, silakan mau izin ke belakang. Tapi cepat ya nak ya. Ini evaluasinya 5 menit ya. Bagaimana? Sudah selesai, Sudah Bu. mengerjakan? Sudah. Coba Ibu cek Selesai. dulu ya. Di drive-nya Ibu sudah masuk atau belum nih? Oke. Tinggal Ika aja yang belum. Tunggu 1 menit lagi. Oke.
Sudah semua masuk? Waduh, Hendri dapat 100 loh. Kasih aplaus dulu untuk Hendri. Makasih Bu atas Yo, kunjungannya. Hera dapat 100 juga. Saya Bu. Ini dapat 100. Iya, Hila juga 100. Waduh. Nyontek itu Bu, nyontek. Iya, nyontek ya ini. Nggak bisa nyontek kalau waktunya 5 menit. Nggak bisa nyontek. Ibu yakin kalian jujur ya? Disiplin mengerjakannya sendiri. Ya, waktunya 5 menit kok cepet itu. Nggak bisa kamu buka Google nyari-nyari lagi lama ya. Oke, tunggu Ika dulu. Ya, Ika sudah mengerjakan. Waduh, Ikanya dapat masih kecil nanya 6. KKM-nya 75. Ika nanti remedial ya Ika ya. Ya. Sudah, berarti tinggal Ika saja. Yang lain nanti dapat 100 nanti kita masuk ke proses pengayaan. Untuk pertemuan minggu depan, bahan ajarnya sudah Ibu kirim ke WA grup kalian, yaitu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya, tolong itu dipelajari dan mohon maaf jika ada salah kata di akhir pembelajaran. Kita berdoa. Ayo Andri, silakan dipimpin doanya. Kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam hati berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Andri. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan anak-anak. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Makasih Bu Novi sama Bu Rina. Ya, baik, Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Dilanjut